بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran Yarmouk terjadi 4 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam peristiwa ini, pasukan Islam berhadapan dengan bala tentara Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Para sejarawan menggolongkannya sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia, karena menandakan gelombang besar pertama penaklukan muslimin di luar Jazirah Arab. Perang Yarmouk juga membuktikan kejeniusan Khalid bin Walid, pemimpin pasukan muslimin itu, kembali menunjukkan keunggulannya dalam merancang dan menerapkan strategi di medan pertempuran. Meskipun jumlah prajurit Islam tak sampai separuh bala tentara Bizantium, sosok berjulukan pedang Allah yang terhunus itu dapat memberdayakan mobilitas mereka. Pasukan musuh pun acap kali tercerai-berai karena dikejar kompi-kompi muslimin dari beberapa penjuru. Hasilnya, kemenangan diraih kubu pembela agama Islam. Ada sebuah kisah menarik dalam konteks perang Yarmouk. Cerita tersebut berkaitan dengan masuk Islamnya seorang petinggi militer Bizantium, George Todzira. Padahal waktu itu pertempuran sedang berlangsung. Tentu saja moral pasukan Kristen menjadi kaget dan mengendur dibuatnya. Dalam kondisi demikian, bayangkan apa yang dirasakan pasukan Romawi Bizantium saat itu. Tentu moral pertempuran mereka kaget dan mengendur, dan pastinya George adalah orang pertama yang hendak mereka bunuh. Ketika pasukan tengah bertemu, George memanggil pedang Allah, Khalid bin Al-Walid. Walid pun keluar dari pasukan dan Abu Ubaidah menggantikan posisinya. Di tengah ribuan pasukan, kedua panglima perang itu berdiri berhadap-hadapan hingga leher tunggangan mereka bertautan. Sedangkan ribuan pasukan yang lainnya melihat percakapan rahasia antara panglimanya tersebut. George berkata, "Wahai Khalid, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Jangan berbohong, karena orang yang merdeka tidak pantas berbohong. Janganlah pula kau tipu aku, karena orang yang mulia tidak akan menipu." George melanjutkan, "Apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian? Lalu ia memberikannya kepadamu. Kemudian tidaklah pedang itu berjumpa dengan suatu kaum, kecuali ia berhasil mengalahkannya?" "Tidak," jawab Khalid dengan singkat. "Lalu mengapa engkau disebut dengan Saifullah, pedang Allah?" tanya George yang benar-benar menginginkan jawaban. Khalid menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya ke tengah-tengah kami. Ia mendakwahi kami, namun kami semua lari tak mengacuhkannya. Lalu sebagian kami ada yang membenarkan dakwahnya dan mengikutinya, sementara yang lain menjauhi dan mendustakannya. Aku termasuk orang yang menjauhi, mendustakan, dan memeranginya. Setelah itu Allah memberi hidayah kepada kami. Kami pun mengikuti ajarannya. Ia berkata kepadaku, 'Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ia hunuskan kepada orang-orang musyrik.' Ia mendoakanku dengan kemenangan, lalu melakobiku dengan Syaifullah. Dari situlah aku menjadi orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang musyrik." "Engkau telah jujur kepadaku," sambut George menanggapi penjelasan Khalid bin Walid. Lalu ia kembali bertanya kepada Khalid, "Wahai Khalid, beritahu aku, apa engkau serukan kepadaku kepada persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan meyakini bahwa apa yang ada padanya, wahyu, adalah dari sisi Allah?" Khalid menerangkan risalah Islam kepada George. "Kalau orang tidak menerima seruan kalian itu," tanya George,
jizyah menjamin mereka, jawab Khalid bin Walid. Lalu bagaimana kalau mereka tidak menyerahkannya? Tanya George. Kami perangi mereka, jawab Khalid bin Walid. Bagaimana kedudukan orang-orang yang menerima seruan kalian? Tanya George. Kedudukan kami sama, setara dalam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kami. Baik orang yang mulia atau orang biasa, baik yang awal memeluk Islam dan yang terakhir, jawab Khalid bin Walid. George kembali mengajukan pertanyaan. Apakah orang yang hari ini memeluk Islam, wahai Khalid, sama pahala dan ganjarannya? Iya, bahkan bisa jadi lebih utama, jawab Khalid bin Walid. Dengan nada heran, George kembali bertanya, bagaimana bisa ia sama dengan kalian? Padahal kalian lebih dulu memeluk Islam. Kami memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi kami di saat kami menjumpainya. Datang padanya kabar-kabar tentang kitab-kitab. Lalu ia memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah pada kami. Orang yang melihat apa yang kami lihat dan mendengar apa yang kami dengar, membenarkannya, berislam dan membaiatnya. Adapun kalian belum pernah menjumpai apa yang kami jumpai, belum pernah mendengar apa yang telah kami dengar berupa mukjizat dan hujah. Kalau kalian memeluk Islam dengan tulus dan sebenar-benarnya, tentu lebih baik dari kami, jawab Khalid bin Walid, berusaha mengurangi kebingungan George bin Zirah. Demi Allah, engkau berkata jujur, tidak menipuku dan tidak berpura-pura padaku, bukan? Tanya George berusaha mendapatkan jawaban yang pasti. Khalid bin Walid menjawab, demi Allah, aku telah berucap jujur padamu. Aku tidak berkepentingan apapun padamu atau salah seorang dari kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atas apa yang engkau tanyakan padaku. George berkata, engkau telah jujur padaku. Saat itu George yang masih dalam persiapan perang mulai luluh hatinya. Tatkala mendengar penjelasan dan seruan Khalid bin Walid radhiyallahu an, hatinya bergetar dan cenderung kepada Khalid. Kemudian di tengah medan perang dan posisinya berperang, George mengucapkan perkataan mengejutkan. Ajarkanlah aku tentang Islam, pintanya kepada Khalid. Lalu Khalid mengajaknya ke tendanya, menyediakan air untuk bersuci. Kemudian George menunaikan sholat 2 rakaat. George telah memeluk Islam. Khalid bin Al-Walid dan para sahabat Nabi memberikan teladan bahwa berangkat ke medan perang bukanlah semata-mata untuk membunuh orang, tapi tujuannya adalah memberikan hidayah. Inilah bedanya jalan para sahabat dengan orang-orang yang terlibat aksi terorisme. Tujuan mereka membunuh, bukan memberi hidayah. Keluar dari Bizantium dengan permusuhan yang memuncak dan pemimpin pasukan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Ternyata saat itulah hidayah datang kepadanya. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa. Sebagaimana Khalid Al-Walid masih mengharapkan hidayah kepada pasukan yang hendak membunuh dan memeranginya, George berbalik posisi. Ia berdiri di sebelah Khalid Al-Walid untuk memerangi pasukan Bizantium. Dalam perang itu, ia menderita luka parah dan menemui syahidnya di medan perang Yarmuk. Setelah berislam, ia hanya 1 kali melakukan sholat dan sujud dalam 2 rakaat. Kemudian ia gugur di medan jihad. Benarlah apa yang Khalid ucapkan. Bisa jadi orang yang baru masuk Islam dan sedikit amalnya lebih unggul dibanding orang yang terakhir sebagai seorang muslim. George hanya menunaikan 1 kali sholat dalam hidupnya, namun ia mendapatkan kemuliaan jihad di jalan Allah, menjemput kematian sebagai seorang syuhada, insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.